Oke, kita mulai ya, karena reinforcement ini ada 3 slide dan kalau saya tiba-tiba ngejelasin yang maksudnya kalau saya nggak jelasin semua, susah juga gitu ya buat kalian di ngerjain UAS-nya. Jadi saya buat video uh, sesuai sama PPT yang ada ya teman-teman. Makanya ini saya buat jadi 3 hari videonya. Kemarin kita udah belajar reinforcement learning yang pertama ya. Sekarang kita belajar yang kedua. Lanjutannya dari reinforcement learning yang pertama. Nah, apa yang bakal dibahas? Yang pertama ada Markov decision process. Bentar ya, sebentar. Oke, dilanjut. Ada 3 bahasan utama yang bakal kita lanjutkan. Yang kita bahas, yang pertama adalah Markov decision process, kedua Bellman equation, yang ketiga adalah key learning. Nah, nanti kita pelajarin di di pembahasan selanjutnya kita bakal belajar key learning gitu ya, untuk perhitungan detailnya kayak gimana. Oke, sebelum ke Markov decision process, kita bahas dulu sequential decision making. Apa sih sebenarnya? Jadi, sequential decision making itu adalah proses gitu ya, proses memilih action secara berurutan. Buat apa tujuannya? Buat memaksimalkan reward yang ada di, masa depan atau, reward di future gitu ya. Jadi bukan cum jadi kita nggak cuma mempertimbangkan, future reward yang sekarang, tapi kita harus mempertimbangkan reward in the future. Jadi kadang gitu ya, eh, eee, kadang kita tuh perlu gitu ya, untuk mengorbankan sekarang gitu, mengorbankan keuntungan yang kecil, reward yang kecil, supaya nanti ke depannya kita malah dapat reward yang besar, gitu. Contohnya apa nih? Financial investment. Jadi kita tanam dulu uang, maka nanti beberapa tahun kita bakal dapat, hasilnya gitu ya, atau beberapa bulan kita bakal dapat hasilnya. Dan masih banyak lagi, kayaknya kemarin udah dibahas ya sedikit. Cuma ini mungkin, flashback gitu ya. Oke, Markov decision process. Apa sih sebenarnya? Dia ini adalah mathematical formulation di dalam, eee, reinforcement learning problem. Ya, model gitu ya, model matematika yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada di reinforcement learning. Nah, eee, sebenarnya apa sih yang dibahas oleh si Markov decision process ini? Yang pertama biasanya adalah lingkungan gitu ya, environment. Environment saat ini atau state yang kita biasa bilang, terus adalah action, apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan. Kemudian reward, hasil apa yang kita dapatkan, eee, dan kemungkinan hasil dari tindakan yang dilakukan gitu ya. Nah, sebagian besar dari masalah, eee, reinforcement learning itu dimodelkan dalam bentuk nih Markov decision problem. Eee, oke lanjut ya ke Markov property. Nah, Markov prinsip utamanya di Markov decision process ini
atau Markov property itu current state completely intinya masa depan itu hanya bergantung pada kondisi current state itu ya, pada kondisi saat ini. Jadi kita nggak perlu nih harus tahu riwayat seluruhnya di masa lalu. Contoh, kalau kalian eee, main game gitu ya, kalau nih kita udah tahu posisi karakter saat ini, karakter yang kita mainin saat ini, kita nggak perlu tahu semua langkah yang udah dilakukan sebelumnya gitu ya. Nah, secara matematis, Markov property ini sajikan seperti ini. Artinya apa? Artinya, ini peluang gitu ya. Artinya, peluang state berikutnya itu hanya ditentukan oleh state yang sekarang, gitu. Masih sama ya. Uh, the future is independent of the past given the present. Nah, si Markov Decision Process ini atau MDP, ini kita definisikan sebagai ada S, A, P, R, sama gamma. Nah, yang S itu adalah possible state gitu ya. Kumpulan semua kondisi yang emang mungkin terjadi. Terus action berarti kumpulan semua aksi yang bisa dilakukan oleh agent. Terus ada ini ya, eee, apa sih namanya, transition probability atau transition function gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya transition probability ini adalah probabilitas gitu ya, sesuai namanya probabilitas berpindah ke state berikutnya setelah melakukan suatu aksi. Kemudian ada R, reward gitu ya. Dan yang terakhir ada discount factor. Nah, discount factor ini adalah faktor yang menentukan seberapa penting sih gitu reward di masa depan dibandingkan dengan reward masa ini. Jadi nanti nilai si discount factornya itu rentangnya dari 0 sampai 1. Reward yang mau diambil di masa depan tuh berapa persen kayak gitu. Nah, kalau si discount factor atau si gamanya ini 0, berarti dia fokus ke reward yang sekarang. Tapi kalau mendekati 1, berarti dia lebih mempertimbangkan reward di masa depan. Nah, kemudian komponen dari MDP ini ada banyak ya, ada Markov process atau Markov chain, eee, terus ada Markov process atau Markov chain ini adalah dalamnya cuman state sama, eee, probability apa tadi, state sama transition probability gitu ya. Jadi dia cuman memiliki state dan si tadi transition probability. Kemudian ada Markov reward process. Ya sebenarnya Markov reward process ini adalah Markov process ditambah dengan reward dan juga si gamma atau discount factor. Kemudian ada Markov decision process. Ini paket lengkapnya gitu ya. Ditambah dengan uh, sebenarnya ini yang sebelumnya gitu ya, Markov reward process, tapi ditambah dengan pilihan action. Sehingga nanti agent itu bisa milih keputusan gitu ya, atau bisa mengambil keputusan. Oke, kita stop dulu. Ntar kita lanjut lagi.